Nah, yuk. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ilham Maulana dan ada dua rekan saya dengan Randy dan Andri Burhan Pelo. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kita akan menyampaikan materi, prinsip kerja, dan fungsi dari transformator. Next. Lanjut di slide pertama, apa fungsi dari transformator itu? Apa yang dimaksud dengan transformator? Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan tegangan. Transformator juga disebut sebagai trafo yang bekerja berdasarkan prinsip indukasi elektromagnet dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau yang bisa disebut dengan alternating current yang disingkat dengan AC. Transformator atau trafo ini bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Trafo memegang peranan yang sangat penting untuk didistribusikan untuk tenaga listrik. Trafo menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik oleh PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan. Dan kemudian trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan untuk setiap rumah maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Trafo memiliki gulungan primer dan gulungan sekunder. Kedua gulungan ini terpisah satu sama lain. Ketika gulungan primer dialiri oleh listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah. Karena di dekat gulungan primer tersebut terdapat gulungan sekunder, maka gulungan sekunder akan terinduksi oleh medan magnet tersebut, sehingga muncul arus listrik AC. Next. Oke, berikut prinsip kerja dari transformator. Prinsip kerja trafo ialah ketika kumparan primer dihubungkan atau disambungkan dengan sumber tegangan AC. Kemudian perubahan arus listrik pada kumparan primer menyebabkan medan magnet berubah. Medan magnet dapat berubah kemudian diperkuat dengan adanya inti besi. Kemudian inti besi tersebut dihantarkan ke kumparan sekunder. Sehingga di ujung-ujung kumparan sekunder terdapat akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Efek ini dikenal dengan nama instansi timbal balik atau mutual inductance. Pada rangkaian trafo di bawah ini, saat arus listrik dari sumber tegangan mengalir pada kumparan primer berbalik arah, maka medan magnet yang dihasilkan pun akan berubah arah, sehingga arus listrik yang dihasilkan kumparan sekunder akan berubah polaritasnya. Next. Masih dari fungsi transformator. Transformator mempunyai fungsi memindahkan dan daya listrik dari komponen primer ke kumparan sekunder. Transformator ideal memindahkan daya listrik tanpa mengalami perubahan daya. Transformator mempunyai dua buah lilitan, yaitu lilitan primer dan sekunder, yang keduanya dililitkan pada sebuah inti transformator. Besarnya tegangan lilitan sekunder ditentukan oleh banyaknya lilitan pada bagian primer dan bagian sekunder yang keduanya dililitkan pada sebuah inti transformator. Jika transformator dianggap ideal, yaitu mengabaikan rugi-rugi tegangan dan kerugian lainnya, maka besaran daya yang diterima oleh transformator akan semua besarnya dengan daya yang diberikan pada beban, sehingga dapat ditulis dengan P sama dengan P3, sehingga VP dikali IP sama dengan IS dikali VS. Keterangan ialah P ini adalah daya primer dan PS ini daya sekunder. Sedangkan IP adalah arus primer, IS itu arus sekunder. Dan VP tegangan pada lilitan primer dan VS tegangan pada lilitan sekunder. Next. Oke, selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan fungsi transformator ya. Yang kedua, rangkaian pengatur frekuensi.
Dalam dunia radiofrekuensi, trafo digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Namun dimensi dan bentuknya jauh lebih kecil daripada trafo yang digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi trafo transmisi listrik. Selanjutnya. Yang ketiga, distribusi dan transmisi listrik. Jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan pemakai listrik atau pelanggan relatif terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya drop tegangan. Oleh karena itu, tegangan harus dinaikkan sebelum distribusi dan transmisi listrik jarak jauh. Hal tersebut harus dilakukan supaya drop tegangan tidak terlalu besar dan lebih murah karena kabel yang dipakai lebih kecil. Jika tegangan semakin besar, maka arus akan semakin kecil, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Layaknya pada PLN pada tegangan yang dihasilkan pembangkit listrik sebesar 13,8 kV. Kemudian dinaikkan menjadi 150 kV. Selanjutnya diturunkan ke dalam 380 volt untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Selanjutnya. Ya, di sini kita masuk ke jenis-jenis transformator. Yang pertama tuh trafo step up. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan level tegangan arus bolak-balik atau taraf dari rendah ke yang lebih tinggi. Komponen tegangan sekunder nantinya akan dijadikan tegangan output yang lebih tinggi, yaitu yang dapat ditingkatkan dengan memperbanyak lilitan di kumparan sekundernya sehingga membuat jumlah lilitan kumparan primernya menjadi lebih sedikit. Trafo step up digunakan untuk menghubungkan trafo generator ke grid yang ada di dalam tegangan listrik. Yang di samping ini adalah kumpulan-kumpulan lilitan ya. Yang kedua, trafo step down. Trafo step down ialah trafo yang berfungsi untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari yang lebih tinggi ke rendah. Pada trafo jenis ini, rasio untuk jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan yang sekunder. Trafo step down digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi yang lebih rendah, di mana dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contohnya untuk menurunkan taraf tegangan listrik dari PLN 220 volt menjadi taraf tegangan yang dapat disesuaikan dengan peralatan elektronik. Gambarnya seperti di samping. Lanjut. Yang ketiga. Oke, baik. Yang ketiga akan saya lanjutkan. Yang ketiga di sini ada transformator output. Transformator jenis output ini adalah komponen yang bisa digunakan pada alat-alat elektronik yang berkaitan dengan suara seperti radio, amplifier, dan lainnya sebagainya. Pada trafo jenis ini terdapat lilitan koil yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang masuk. Contoh gambarnya seperti di samping ini. Terus yang keempat ada trafo isolasi. Jenis trafo isolasi ini sering digunakan pada rangkaian inverter, yaitu rangkaian untuk mengubah tegangan dari DC menjadi tegangan AC dengan besaran tegangan yang sama. Pada trafo isolasi, jumlah primer dan lilitan sekundernya berjumlah sama karena prinsip kerja trafo isolasi hanya untuk mengisolasikan tegangan tanpa menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Sesuai dengan namanya, fungsi trafo isolasi yaitu berfungsi untuk mengisolasikan tegangan input dan tegangan output. Jadi biar stabil mungkin. Yang kelima ada trafo city dan non city. Jenis trafo berikutnya ini adalah trafo city dan trafo non city. Kedua trafo ini memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi trafo city adalah untuk membuat rangkaian power supply simetris gelombang penuh seperti yang bisa digunakan untuk amplifier saat ini yang
memakai kutub positif netral dan negatif, sedangkan trafo non-city memiliki fungsi yang berlawanan dari trafo city. Fungsi trafo non-city ini adalah untuk power supply non-simetris. Ini power supply yang hanya punya kutub positif serta kutub negatif saja. Nah, di sini kita dapat sumbernya dari berikut nih rujukannya. Oke, saya kembalikan lagi ke Saudara Ilham. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dari presentasi kelompok kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa dilihat dulu di video. Nanti kita akan share di YouTube. Oke, sekian dan terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang, rekamannya di ini aja.